Jawa Barat sama-sama provinsi, Banten sama-sama provinsi. Di sana bisa membangun pelabuhan nasional atau internasional yang seterapnya higienis. Ini higienis gimana? Bau kain. Hari ini agenda saya, agenda reses. Ya, alhamdulillah Provinsi Banten, anggota dewan, seluruh anggota dewan 100 orang itu tiap tahun dikasih tugas untuk melaksanakan reses. Apa reses? Reses eta turun ke dapil, nengok masyarakat. Naon kehidupan masyarakat, naon kahayang masyarakat, kudu kumaha bisa ngabantu masyarakat. Itu kurang lebih bahasa reses. Ini bagian daripada tugas kita, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi kadang-kadang kita ya kahayang kurang eta diasupkan dalam sistem aspirasi, nanti diperjuangkan, setelah diperjuangkan masuk ke anggaran, kalau oke di ACC dibangun. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan aspirasi Bapak Ibu itu bisa untuk dipenuhi atau bisa untuk ya dilaksanakan atau dibangun apapun jenis kegiatan atau bangunannya. Tapi paling tidak saya memperjuangkan. Betul tidak? Saya tugasnya memperjuangkan aspirasi sebanyak-banyaknya. Silakan, saya mau mendengarkan apa kahayang, keluhan, masalah Bapak Ibu berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Saya keras hari ini dan tidak akan lembut saya ke depan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama di mana? Ya. Di dalam aja saya berang di TikTok, rame ribut di orang lain, itu semata-mata apa? Saya pengen menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh totalitas memperjuangkan rakyat. Allahu Akbar. Ya. Intinya Bapak Ibu silakan nanti aspirasinya sampaikan apapun itu, saya membuka, akan saya catat dan akan saya perjuangkan. Satu aspirasi dan keduanya kenyataan yang dialami oleh masyarakat Binuangan khususnya ini. Harapannya Pak Adi, Pak Dewan, ini bisa terlaksana sesegera mungkin, terutama terkait dengan pegawai dinas khususnya. Ya, baik itu Pak Ibu Sabandar, ya, semua aparat yang ditugaskan di Binuangan itu minta standby. Yang ada staf kan nggak bisa memutuskan. Koordinasi ke sana kemari keberupaan dalam Bu. Jangan ini KCD-nya di Binuangan, orangnya diserang. Sebab gimana mau majunya Binuangan ini? Pemerintahnya aja nggak ada. Gimana TPI Binuangan yang terkenal dengan ikan terbesar di Provinsi Banten, paling terbanyak, mau maju peningkatannya kalau pegawai dinasnya tidak ada di tempat. Insya Allah ini saya ke Pak Dewan mohon diperjuangkan ini Pak, gitu, untuk diadukan baik ke pimpinan DKP yang ada di provinsi maupun ke Pak Gubernur. Yang kedua ini untuk Pak KCD. Ini kebetulan Pak KCD ada dan yang lain juga ada. Tolong Binuangan ini ketinggalan jauh Pak KCD. Jauh kalau dibandingkan dengan Jawa Barat. Sabandarnya gagah-gagah, kantornya gagah-gagah, aktif tiap hari tiap malam 24 jam ada. Pelabuhannya mewah, nelayannya juga sejahtera pelabuhan Ratu Pak. Coba di Banten ini Binuangan satu-satunya ya. Kayak pelabuhan Ratu, kapal besar datang. Itu ikan kita Pak, yang diambil sama mereka itu. Datang dari Jawa, dari Jakarta ngambil ikan ke wilayah Binuangan, samudra Hindia.
tempatnya di kita. Dibawanya kemana? Ke Jakarta. Dibawanya kemana? Ke Pelabuhan Ratu. Karena di Pelabuhan Ratu asetnya itu sudah memadai, pelabuhannya itu sudah memadai. Kenapa tidak Provinsi Banten ini? Jawa Barat sama-sama provinsi, Banten sama-sama provinsi. Di sana bisa membangun pelabuhan nasional atau internasional yang seterapnya higienis. Ini higienis di mana? Bau kain. Mudah-mudahan Banten ini maju karena pelabuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Dewan untuk diperjuangkan. Penataan pengelolaan pangkalan pendaratan atau pelabuhan perikanan di Binongan ini. Penataan pengelolaan pelabuhan ini ada beberapa poin di dalamnya. Lihat Pak, kalau sudah terang bulan, kapal nelayan itu banyak sekali. Sehingga alur jalan sempit, paling semeter 2 meter ya Ibu Rina ya. Alhamdulillah itu bukti sejahtera, kapal nelayan banyak bukti sejahtera masyarakatnya. Tetapi bukan ada hal lain yang menyebabkan artinya kapal nelayan itu bisa penumpukan. Karena kondisi lingkungan yang sempit, juga banyak bangkai kapal Pak. Bangkai kapal yang masih ada di sekitar alur sungai, dan itu mengganggu sandar kapal yang ada. Sandar kapal yang ada. Selain itu, kalau tiap hari, tiap pagi kita masuk ke tempat pelelangan ikan, kondisi parkir Pak, di kita ini banyak pendatang pedagang ikan yang jualan dagang ikan ke Binongan di sini, nyari ikan untuk dijual keluar. Ratusan nih. Kondisi tempat kita ini sudah tidak layak dan padat Pak. Ayah nu diharap musola, ayah nu digiran kantor pol air, patah layak belah motor. Selain itu, penataan pengelolaan pelabuhan ini tidak hanya dua itu. Pasar ikan dengan tempat pelelangan ikannya yang tertera di sana higienis. Tetapi kita lihat juga bagaimana pasar ikan, bagaimana TPI kondisinya. Saya menilai itu jauh dari higienis. Selanjutnya, saya berharap bermimpi agar di wilayah kita ini ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan setingkat SMK untuk kepentingan nelayan. Artinya Pak, kalau bisa ini dibangun SMK kelautan, SMK perikanan atau SMK apalah yang ada kaitannya dengan kepentingan nelayan, agar anak-anak nelayan kita kalaupun jadi nelayan unggul. Saya mau mempertanyakan masalah tembok, mau kelanjutannya mau gimana? Apakah relokasi secepatnya atau gimana? Kalau masih lama, saya minta ada akses buat jualan. Terus kalau secepatnya mau gimana? Ada ganti rugi atau apa gitu Pak? Yang saya ajukan ini bantuan untuk intinya masalah khususnya menjurus ke sarana atau fasilitas umum. Intinya apa-apa yang dibutuhkan fasilitas umum itu yang penting tadi. Ini tolong atau lampu-lampu di sana Pak, itu salah satu fasilitas umum. Sementara ini kami terbebani dengan biaya operasional PPI. Jadi kami dari hampir 10 tahun ini itu ada biaya untuk kami melelang ikan, yaitu biaya operasional si pengelola. Harapan ke depan bagaimana kami selaku masyarakat nelayan ini intinya bisa memberikan pendapatan daerah ke pemerintah, tapi kami tidak terbebani dengan biaya tadi operasional tersebut. Bapak Ibu, lamun binuangeun ieu aya perubahan,
insya Allah Banten dia berubah. Kenapa? Mukana ya, harapna kelautan dan perikanan di Banten eta aya di Nuangen, Pak. Di Nuangen adalah sektor perekonomian nelayan terbesar yang ada di Provinsi Banten. Artinya saya pengen ada orang yang fokus serius mengurusi masalah tentang manajemen tata kelola perikanan dan kelautan yang ada di sini. Coba cek ke Indramayu. Saya pernah kedatangin PJ Bupati Lebak ke sini. Coba Pak PJ cek Indramayu. Nah, saya 25 tahun di Bandung, di Provinsi Jabar. Saya sering ke Jabar keliling-keliling. Itu bagus-bagus loh pelabuhan lah, ikan meletik, lautnya seletik loh. China kotor, betul nggak? Salah satunya Indramayu. Kayak dia lautnya langsung tentang Samudra Hindia, ikannya terhingga besar, potensinya luar biasa. Tapi kok pelabuhannya tata lokasinya acak-acak, gitu kan? Kayak nama dengan keinginan para nelayan, gitu kan? Saya langsung di sini tuh menghadirkan Pak Yudo, mengenai Pak Yudo, supaya kita sama-sama. Lamun dibantu lah kayak orang Pak Yudo, terus kapal-kapal teracak-acakan, bersih, ya kan? Pakai kapal. Bakul-bakul juga nantinya jualan itu acak-acakan. Lamun aya bakul anu acak-acakan, Pak Yudo dan teman-teman di sini, petugas di sini tegas. Ulah sieun. Selagi Pak Yudo benar menjalankan tugas, saya yang membelanya meskipun orang sini. Ya. Jadi saya juga ya kan menjamin bagaimana Pak Yudo dengan dinas DKP ini bisa kerja ya aman dan nyaman untuk menertibkan para nelayan supaya melacak-acakan. Jangan selalu nyalahin dinas, kita juga harus berubah. Ya, ulah dagang asal-asalan main. Gua bukan tempat pakul jualan pakul ini. Yang rumah. Ya, setahu saya, iya jelema 7 tahun dikurung di penjara tanpa aya kejelasan. Nah, kurang dia pemerintah belum. Kita sebagai pemerintah bersama-sama, dia harus punya blueprint pembangunan. Pak Yudo, saya minta blueprint pembangunan di TPI Bimbang. Arahnya gimana? Saya dorong. Oke, terus yang lain lagi tadi itu lampu mercusuar itu Pak, emang udah saya bahas juga. Teknis kita bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, misalnya kan bisa dijalankan dalam bentuk PL, betul ya? Beribet, tapi kan keselamatan teh apa? Kalau masalah keselamatan nyawa manusia, ya itu kan ada perlakuan khusus supaya betul-betul penanganan langsung tidak omong-omongan berbulan-bulan. Kalau saya dari TKP ini urgent sifatnya, apa yang perlu kita perjuangkan ke kementerian. Kalau seandainya kementerian lalai, bisa nggak bilang di tackle heula, gitu kan? Gitu kan? Bapak Ibu, ya, yang namanya penghasilan kita itu, lamun lauk yang udah pailah. Gimana Bu? Ya kan? Nah, tadi belum Pak. Ya kan? Belum juga kan masalah. Regulasinya ada di pusat Pak ya? Di pusat. Makanya tadi meskipun ini juga, tapi kita wajib kan mendorong dari Provinsi Banten bersama-sama, betul nggak? Kepada KPP ya, bagaimana regulasi ini supaya ada keberpihakan kepada nelayan.